me again, Lydia Fang, and welcome back to my YouTube channel. Di sesi libas kali ini, sesuai judul kontennya, aku akan kupas tuntas semua sunscreen type dari Azarin. Nah, seperti biasa, buat kalian yang belum pernah lihat aku nge-review Azarin, sebenarnya aku tuh udah pernah nge-review sunscreen Azarin dan juga aku udah pernah wear test si sunscreen Azarin. Tapi kali ini yang aku mau bahas adalah semua varian sunscreen yang dikeluarkan oleh Azarin. Nah, ini aku sertakan videonya, aku udah pernah nge-review dan wear test sunscreen Azarin, tapi yang versi Hydra Suit Sunscreen Gel. Kalau kalian abis nonton video ini, kalian bisa klik link videonya di atas. Anyway guys, di sini aku akan ngenalin kalian, buat kalian yang mungkin belum tahu atau belum beli, yang pastinya masa belum beli sunscreennya Azarin sih. Anyway, di sini ada 4 varian yang pengen aku kupas tuntas ke kalian, yang pastinya aku juga udah wear test dan nanti aku akan sertakan before afternya buat kalian supaya kalian tahu bedanya. Dan setiap masing-masing sunscreen, setelah kalian menonton video ini, di akhir video ini kalian tahu harus beli sunscreen dari tipe Azarin yang mana aja sesuai kondisi kulit kalian. Oke, mari langsung aja. Sekarang kita akan ke produk sunscreen dari Azarin. Aku akan jelasin yang mana aja dan produknya cocok digunakan buat kulit yang mana aja. Yuk kita lihat. Oke, pertama-tama kita ke Hydra Suit Sunscreen Gel. Mengandung SPF 45++++. Sunscreen ini fungal acne friendly, 0% silikon dengan 3-in-1 protection, yaitu perlindungan dari sinar UVA, UVB, blue light, dan polusi. Untuk finishingnya yaitu hydrating dan matte. Selanjutnya ada Hydra Max C Sunscreen Serum, mengandung 50 PA++++. Kandungannya vitamin C, hyaluronic acid, multi-complex, dan ectoin. Sunscreen ini memberikan kelembapan ekstra dan kulit tampak glowing cerah, dan dengan 3-in-1 protection yang pastinya melindungi kulit dari sinar UVA, UVB, blue light, dan polusi, dan cocok digunakan buat kulit kering dan kulit normal. Untuk finishingnya, dia melembabkan dan juga bisa mencerahkan kulit. Nah, selanjutnya buat kalian yang gak mau ribet dan pingin praktis, ada Azarin Hydra Suit Sunscreen Mist. Sunscreen ini mengandung SPF 50 PA++++ dengan kandungan Centella asiatica, ceramide, hyaluronic acid multi-complex, dan ectoin. Cocok digunakan untuk di atas makeup dan cocok buat segala jenis kulit. Untuk finishingnya bisa menenangkan dan menyegarkan wajah. Nah, ini juga mengandung 3-in-1 protection yang melindungi kulit dari sinar UVA, UVB, blue light, dan polusi. Terakhir nih, ada Tone Up Mineral Sunscreen. By the way, sunscreen ini menyesuaikan warna kulit dengan minimal white cast. Dengan SPF 50 PA++++, dan dia ada efek langsung mencerahkan kulit. Kandungannya Moseltec No.1, squalane, algirelen peptide, encapsulated titanium dioxide. Sunscreen ini bisa menyeimbangkan kondisi kulit, menyesuaikan lingkungan sekitar, bahkan pada cuaca ekstrim sekalipun, dan mampu menyesuaikan warna kulit sehingga memberikan efek soft tone up dan cocok digunakan sebelum makeup. Anyway, semua sunscreen dari Azarin ini mengandung 0% alkohol, 0% fragrance, non-comedogenic, dermatologi tested, aman untuk bumil dan busui. Nah, tadi kalian udah lihat ya, aku udah kupas tuntas semua sunscreennya, variannya, terus ingredientsnya apa aja, cocok buat digunakan buat kulit mana aja, dan teksturnya mana aja. Nah, sekarang review aku nih buat si sunscreennya ini. Kalian mungkin udah tahu atau belum tahu, untuk subscriber lama aku ini adalah orang yang mempunyai, aku mempunyai jenis kulit yang kombinasi, dimana di T-zone aku itu berminyak, tapi di pipi aku kering. Jadi kurang lebih ya kombinasi bisa masuk, nggak terlalu normal ya. Jadi di sini tipe yang aku gunakan untuk 4 sunscreen ini
biasanya aku gunakan sebagai berbagai jenis okasasi. Jadi misalnya kan karena ini sunscreennya banyak banget. Jadi pertama untuk si Hydra Suit Sunscreen Gel ini, biasanya karena teksturnya benar-benar ringan banget. Kalau misalnya aku keluar nggak mau pakai makeup, aku cuma mau nge-gym gitu, aku pakai si Hydra Suit Sunscreen Gel ini. Karena menurut aku si Hydra Suit Sunscreen Gel ini dia tuh cocok banget buat kulit berminyak. Selain itu teksturnya lightweight banget. Aku suka sunscreen yang ketika dipakai, apalagi sunscreen oles, itu nggak ada rasa apa-apa di kulit aku. Nah untuk si Hydra Suit Sunscreen Gel ini, aku sebenarnya udah pernah kupas tuntas dan aku bener-bener rekomendasiin si sunscreen gel ini ke follower aku. Karena kenapa? Dia tuh kalau dipakai, dia tuh ada efek mattifying dan somehow, ini aku nggak tahu ya, mungkin aku doang apa buat subscriber aku yang udah pernah cobain, pas aku pakai dia tuh ada efek blurring the pore-nya. Jadi kayak pas aku efek, dia ada lapisan tapi tetap ringan gitu. Jadi kalau misalnya kalian keluar males make upan dan kulitnya berminyak atau kombinasi kayak aku sarankan pakai Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel ini. Dan si sunscreen gel ini biasanya tuh dia bahkan di Azarinnya sering banget sold out di website officialnya. Oke, selanjutnya ini ada Hydra Max Sunscreen Serum. Nah, untuk Hydra Max Sunscreen Serum ini buat kalian yang kulitnya ekstra kering. Sebenarnya aku jarang ya pakai sunscreen ini karena kulit aku itu lebih banyak berminyaknya, tapi ada keringnya sih, keringnya di bagian pipi doang. Tapi ini tuh aku khususkan buat kulit kalian yang ada udah kulit agak menua gitu, umur 30-an ke atas juga bisa. Karena kan kalau biasanya umur 30-an ke atas itu kulitnya rentan kering. Dan aku sarankan pakai ini karena ini pas aku coba di muka aku, ini efeknya bener-bener plumpy. Dia tuh nggak hanya melindungi kulit karena kan dia SPF-nya 50 PA++++. Dia tuh reply-nya kalau misalnya sunscreen kan suka banyak follower aku yang bingung. Biasanya kalau untuk 50 SPF itu reapply-nya biasa aku reapply 3-4 jam sekali gitu. And anyway, si Hydra Max si sunscreen ini dia tuh nggak hanya bikin lembab kalau dipakai, tapi kalau kalian memakai secara teratur, dia tuh bisa bikin kulit cerah dan bikin glowing sesuai dengan namanya, extra moist and glow. Next, ini ada sunscreen Azarin Tone Up Mineral Sunscreen Serum. Nah, by the way, untuk si Tone Up Sunscreen Serum ini biasanya itu dia tuh bisa digunakan stand alone karena dia ada efek mencerahkan. Kalau misalnya kalian bisa pakai, ini juga aku sertakan before afternya ya. Kalian bisa lihat sebelumnya kulit aku kusam, setelah memakai si Azarin Tone Up Mineral Sunscreen Serum ini kulit aku jadi agak kayak cerah gitu. Tapi untuk si sunscreen Tone Up ini aku sarankan buat kalian dipakai under the makeup karena aku suka ada efek tone up kayak base makeup Korea gitu. That's why aku sebelum memakai cushion atau memakai foundation, aku selalu memakai si Azarin Tone Up Mineral Sunscreen Serum ini. Dan dia efeknya juga mattifying, dia nggak terlalu glowing. Jadi yang paling tepat adalah kalau untuk si tone up ini aku sarankan buat kalian sebagai as a makeup base supaya kulit kalian anti kusam dan lebih cerah. Dan tapi cerahnya bukan yang memutihkan gitu lah, lebih cerah kayak pokoknya kayak artis-artis Korea gitu deh. Dan yang pastinya dengan total SPF 50 PA++++, ini bisa melindungi kulit dari UVA dan UVB sampai dengan 4 jam. Terakhir nih, yang paling aku suka, mungkin kalian udah tahu ya, aku tuh sering banget rekomendasiin sunscreen spray ke kalian udah berapa kali. Kenapa aku suka sunscreen spray ini? Yang pertama ini dari Azarin, yaitu Azarin Hydra Suit Sunscreen Mist. Di sini aku rekomendasikan buat kalian yang nggak mau ribet, yang sukanya praktis, yang orang mager. Kenapa? Ini tuh multifungsi banget. Pertama, dia tuh bisa digunakan sebagai sunscreen yang buat diri apply. Atau kalau misalnya kalian habis sholat, habis wudhu gitu, habis sholat gitu, kalian bisa males kan yang pakai yang oles-oles, kalian tinggal pakai ini aja. Atau kalau kalian lagi di luar ruangan kan pastinya tangan kalian kotor tuh, kalian nggak mungkin dong setelah 4 jam kalian apply sunscreen. Nah, kalian bisa pakai Azarin Hydra Suit Sunscreen Mist ini. Dan seperti namanya, karena dia mengandung SPF 50 PA++++, dia tuh mampu melindungi kulit dari UV dan UVB dan sinar matahari sampai dengan kurang lebih 4 jam. Dan yang pastinya ini dia tuh no white cast, dan ketika disemprot dia tuh sesuai namanya, dia tuh juga melembabkan. Tapi aku lebih sarankan ini digunakan buat apply makeup sih, atau kalian di luar ruangan gitu. Nah, banyak dari kalian subscriber aku yang belum ngerti gimana sih takaran memakai sunscreen yang benar.
Nah, biasanya itu aku kalau memakai sunscreen manapun yang kayak liquid gini atau cairan, aku tuh selalu 2 ruas jari, nggak lebih, nggak kurang, jadi segini. Dan yang pastinya untuk pemakaian sunscreen ini aku gunakan setelah moisturizer as a last step of my skincare routine. Dimana yang pastinya kan kalau kalian tahu ya, untuk penggunaan skincare itu biasanya suka pada bingung nih dari kalian, kira-kira pakai moisturizer dulu atau sunscreen dulu. Yang benarnya biasanya setelah cuci muka pakai toner, pakai serum, terus pakai eye cream banyak ya, terus pakai moisturizer, kemudian terakhir di lock dengan sunscreen. Baru kalau kalian mau menggunakan makeup, baru kalian setelah memakai sunscreen, kalian baru bisa memakai base makeup dan lanjutkan makeup kalian seperti biasa. Oke guys, tadi aku udah kupas tuntas ya semua varian Azarin sunscreen. Gimana? Pokoknya udah detail banget ya. Dan by the way, seperti biasa, aku bakal sertakan timestampnya. Kalau misalnya kalian belum beli sunscreen terbaru dari Azarin dan kalian masih bingung nih kira-kira sunscreen tipe mana yang cocok buat kulit kalian bisa ulangin timestampnya, karena tadi aku udah jelasin per variannya satu-satu, kira-kira ingredientsnya apa aja, cocok buat digunakan buat kulit mana aja. Jadi kalian bisa ulangin ya. And anyway, sebelum aku closing video ini, aku penasaran kalian bisa komen di bawah ini kira-kira buat jenis tipe kulit kalian pakai sunscreen yang mana? Kalian bisa komen di bawah ini. And by the way, untuk semua tipe sunscreen ini udah dijual di Azarin official shop. Aku sertakan linknya di bawah ini ya, supaya kalian bisa beli juga. That's all guys, it's time for me to close this video. Thank you guys udah nonton sesi libas kali ini. And in the end of this video, thank you guys for watching. See you guys on my next YouTube review. Bye bye.